Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampurasun, selamat datang di live Instagramnya Disputpar. Ini adalah playlist. Kita kembali lagi ke playlist di mana sekarang kita akan ngobrol-ngobrol atau berbincang dengan seniman di Kota Bandung yang mungkin kalian semua pengen banget tahu bagaimana kesehariannya, terus udah gitu bagaimana dia menjalani kegiatan selama pandemi ini, dan kira-kira prestasi apa aja yang sudah dicapai oleh beliau. Sekarang saya akan kedatangan seorang tamu yang sebenarnya luar biasa nih. Oh ya, sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu bahwa hari ini, hari Kamis ini jam 5 ini kita sedang ada di segmen Disputpar Playlist, di mana kita itu merupakan segmen panggung musik dari rumah yang khusus disajikan di Disputpar Kota Bandung untuk menghibur masyarakat Instagram. Waduh, masyarakat Instagram. Hari ini spesial banget karena saya udah kenal banget sama sosok seniman yang satu ini yang memang multi talenta. Saya kenal beliau itu udah dari tahun 2010. Beliau adalah salah satu anggota dari band saya dahulunya. Sampai sekarang sih. Dulu bertemu itu pada saat beliau masih aktif bersama Karinding Attack. Nah, sekarang beliau udah punya solo album, terus udah ada karya-karya musiknya sendiri, lagu-lagunya sendiri, dan yang pasti beliau itu sudah sangat melalang buana sampai tampil di banyak sekali negara. Nah, ini seru banget kan? Seru banget. Udah ada orangnya. Iya, beliau adalah Iman Jimbot, atau biasa disebut Iman Jimbot sih. Nama saya ada Iman Rohman. Beliau adalah seorang seniman asal Kota Bandung yang sebenarnya musiknya itu kontemporer sih, walaupun dia fokus di tradisi tapi kontemporer, dan dia bisa berbaur dengan banyak sekali musisi-musisi yang di luar dari musik tradisional. Seperti pada saat itu bersama saya adalah sebagai anggota personil Sarasvati, yang which is itu adalah band yang sangat pop, tapi beliau bisa memasukkan unsur tradisinya di Sarasvati. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Kang Iman Jimbot. Lihat sebentar, kita lihat. Oke. Halo. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Aduh, minal aidin. Iya, pebeli tieu kablang lah. Minal izin, Kang. Minal aidin wal faidin, Teh Haji, Teh Risa. Nuju ngalareskeun lah ieu teh. Ngalareskeun lah teh. Ieu alat-alat mah jadi kita tempo kieu tadi mah halus di setting teh. Nya kamera nu penting mah Kang Iman we katingali Kang Jimbotna. Nah. Kapan iya kacapi menang ti Teh Risa harita. Aduh. Kang, kumaha? Damang? Alhamdulillah, Teh Risa damang, sehat, panjang yuswa. Pokoknya mah semangat, selalu semangat. Ari teh ngadoakeun atau kumaha ieu teh? Kan ditaros kumaha damang, sehat, damang, keluarga sampai sehat sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun ayeuna mah henteu ieu nya Kang ya, henteu mudiknya tahun ayeuna mah. Kan anjuran ti pemerintah na teh kenging mudik. Janten tahun ayeuna mah abdi balantos pesen tiket ke Jogja ti 3 bulan sebelumna. Margi ari keluar kota mah kereta api kan kedah 3 bulan sebelumna, janten pas dicabut kembalikan lagi tapi, gitu. Jadi tiasa wih deui atosna. Artosna wih deui normal deui gitu, alhamdulillah. Bisa kangge ya bekal corona. Kang, iya penasaran pami selama ada corona atau pandemi ini, Kang Jimbot kan biasanya manggung kemana-mana, bahkan mungkin Kang Jimbot teh udah banyak rencana atau schedule buat tampil di luar negeri. Nah, ayeuna kumaha? Saudara mah sanes kecewa, tapi ieu mah musibah sadayana nya. Yeah. Musibah sadayana. Bahkan di hari raya Idul Fitri teh kadahna di London tampil di Inggris, terus oge di Itali, sareng di Prancis, terus aya program oge anu di Bandung sareng NJP. Nya sadayana tos tangtosna batal gitu, margi da ieu mah musibah sadayana gitu. Itu Teh Risa. Mohon. Ari
Ada nih si kakak batur biasanya ge lamun nge-WhatsApp teh transfer cenah. Jaga jarak ya nama transfer lagi. Jaga jaraknya. Jaga jarak, jaga dompet nama. Kang, ya. Dan abi ge nembe terang Kang. Ternyata Kang Jibot teh kapungkur nama cita-citana janten dalamnya. Mohon. Geuning terang di mana teh? Atuh jagoan abi mah kan gaduh indah ke-6 teh geuningan. Kumaha Kang? Jadi dia kapungkur mah keur nuju alitnya dan di lembur pan lahir mah di Ciamis. Lahir mah di Ciamis. Jadi memang keluarga teh musisi tradisional, sadayana teh mulai bapak terus ente mah mamah gitu nya, mamah mah teu kana rumah tangga bapak sareng pala putrana tinu 7 bersaudara teh sadayana musisi. Iya. Dan nuju sok ngiring ka bapak gitu upami manggung di nu hajatan, di nu kumaha-kumaha tah sok nanti main wayang golek oge kadang sok mimilu nuju SD tacan SD TK eta sekolah TK kalah bahasana tah eta sok mimilu suku jadi weh sok cocorowokan sorangan di imah teh dah hayang nempo lanceuk jadi dalang terus nempo Pak Asep Sunandar dalang-dalangnya terinspirasi lah gitu jadi kabitah jadi dalang jadi tapi kayaknya kakak jadi dalang kerusuhan we pokoknya mah abi mah tapi walaupun tidak jadi dalang cuman karyanya mah melalang buana nya Kang nya. Alhamdulillah bahkan kamari anu di Spanyol oge kenging kontak gitu anu kolaborasi sareng musisi Spanyol terus anu di Asian Meeting Festival tingkat Asia eta sareng musisi tiap negara gabung oge ngiring recording terus alhamdulillah gaduh apresiasi bahkan anu sareng mentelepat mah sareng Saraspati oge Grand Kino namanya dirilis kamari teh. Oh iya di Prancis ya. Di Prancis gitu. Mantap. Alhamdulillah lah di berbagai negara alatnya simkuring nya tiasa berbagi pengalaman ku melalui seni budaya Sunda gitu. Oh, siap. Tah, ieu pangitan batur anu tacan terang Kang Iman Jibot teh penasaran. Iman Jibot teh kumaha sih sampai bisa ke luar negeri sok mangga tampil heula Kang. Tunjukkan kemampuanmu Kang. Sarasna musiknya sanes musik dalarasna sarasna mah improv eksperimental musik gitu. Nah, nuhun. Bebas lah musik bebas tiasa keluar teh. Sok atuh ya. Pada tampil heula mangga. Mangga nuhun ya. Nih buat teman-teman dimanapun nu aya we pokona mah handes breakeun lah. Coronana cepet hilang. Siap. mana wae ayana. Di masa-masa kieu anu pinuhku mengrupa-rupa kade mi HP
kadulur-dulur anu di kulon, kadulur-dulur anu di wetan, anu di luhur, anu di kidul, anu di kota, anu di kampung, anu di mana-mana. Kade mi HP jaga diri, jaga jarak, jaga sangkan sehat. Mudah-mudahan ieu musibah anu nimpa lain di urang wae tapi di mana-mana di tiap negara dedeh teuing. Kade kadulur-dulur urang. Kade lain rek kusade sing karunya ka anak incu sing karunya ka keluarga. Caricing di imah caricing tong uruang riung tong kaditu tong kadieu cing karunya geus loba jalma nu korban ku corona hayu dulur-dulur. Urang cokot hikmahna, jaga di bekeuleun urang salarea. Kade mi HP karunya nah, itu bereksperimental musik. Wow, eta iraha Kang nyiptakeunna. Tadi we disuruh pertunjukan. Tapi memang Iman Jimbot itu terkenal atau saya kenal sebagai seorang musisi yang sangat spontan. Kang Iman bisa improve langsung di panggung, bisa langsung apa yang ada di kepalanya tuh langsung direalisasikan ke musik. Itu keren pisan Kang. Nah ini Kang, tadi ada yang nanya katanya gimana sih antusias warga atau masyarakat luar negeri ketika Kang Jimbot tampil untuk mereka bawain musik tradisional Sunda. Antusiasmenya gimana? Itu alhamdulillah, makanya saya sering diundang ke beberapa negara mungkin karena sangat besar antusiasnya. Satu, dan merenang alat musik tradisional Sunda di Belanda, di Perancis, di Jepang, di saat itu gitu. Kaduana, terus saya sendiri Jimbot bermain musiknya nya spontanitas, bereksperimen, jadi natural lah di tempat gitu. Itu yang paling disukai oleh warga-warga Eropa atau luar gitu. Jadi intinya masih budaya Sunda, karena budaya Sunda budaya Indonesia harus sepen pisan. Cuman kita harus bisa mengemasnya gitu. Pasar di Eropa seperti apa, aya pasar industri, aya pasar idealis gitu. Jadi tidak KB musik, misalkan musik ya Pak resep gitu, tapi manehna aya segmen lah gitu. Aya segmen industri, segmen eksperimental musik, dan saya masuk di kebanyakan di dunia jadi banyak sering improv, sering kolaborasi pun itu teh geus teu ngobrolkeun nada dasar di mana gitu, terus kumaha tapi saling percaya gitu bahwa karena musik bahasa universal, kuncinya itu gitu.
Itu seperti itu. Nah, Kang, ngomong-ngomong soal eksperimental, apa Kang Jimbot pernah nggak dikritik misalkan, kok musiknya tidak sesuai dengan pakem Sunda gitu atau kumaha? Seueur kantos, seueur pisan Teresa di khususnya kadang di Eropa juga anu mengkritisi. Iya. Kenapa cenah eta main kacapina kok itu kan seharusnya begini pakemnya seperti itu gitu. Dan saya jelaskan bahwa main kecapi ada pakem namanya, bukan pakem itu standar umumnya seperti kieu, tapi kalau saya dengan gaya saya sendiri gitu. Oh dia langsung itu bagus. Jadi berkarakter gitu ya, Kang Jimbot punya karakter sendiri dalam bermusik. Sendiri. Itu memang salah satu yang penting dari seorang musisinya, Kangnya. Kang Jimbot kan udah kemana-mana ke luar negeri, tapi ini mas saya jujur saya baru tahu bahwa ternyata di tahun 97 sampai 2000-an Kang Jimbot tuh sempat lekat dengan dunia jalanan gitu dan dikenal sebagai pengamen. Apa benar? Wah, itu memang masa kelam saya. Serius, itu benar pisan. Dari 97 96 lah, awalnya 96. 97 sampai tahun 2000-an, 2000-an saya itu dulu kan sekolah di Karawitan, Teresa terus kan saya datang dari kampung ke Bandung, yang tadinya Bandung ke apal kumaha-kumahana, terus kabawakeun ku pergaulan. Terus masa teboga duit, sekolah teh teboga bekal keur dahar, keur ngontrak, kosan, terkira dan memang niatna sekolah lahirna nyaman hayang bisa main alat musiknya saya maksakeun ngami bisa makan ngamen. Ngamen rumah. Ngamen mimiti teh di tetangga kontrakan lah gitu, ngamen teh ka tiap rumah. Terusnya bisa beli makan, beli naon, terus sampai ke ngamen ke KPKP di jalan Merdeka, jalan Merdeka, bukan jalan Merdeka, jalan Bang Dago sampai ke itu tuh BIP, itu 288 teh banyak KP, kita tadi si jalan teh, dan sampai ngamen teh hanya di Bandung, sampai ke Jakarta, ke Cianjur, itu bawa kecapi suling, sampai ke tidur ge di ngalaman tidur di jalan teh sana sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, jadi di pinggir stopan, terus ngambil spanduk, pakai selimut. Itu pengalaman saya ngambil. Tapi kan itu teh bisa jadi inspirasi sebenarnya buat semua orang gitu. Banyak orang, dimana orang teh banyak yang mungkin sekarang udah patah arang gitu, putus harapan, dan mereka kayak, aduh, kayaknya nggak akan bisa survive gitu berjuang. Ternyata seorang Iman Jimbot yang kita kenal sekarang sebagai musisi Indonesia yang banyak tampil di luar negeri, ternyata pernah mengalami hal-hal yang seperti itu gitu ya, identik dengan dunia jalanan yang saya juga baru tahu Kang malah. Iya, saya mah sering sampai pernah digebugan ku jalma gitu nya, digebugan di perebut lapak ngamen neng Risa kalau gitu nya, itu budayana gitu, sampai pernah digebuk ukulele ku gitar, terus saya sampai pernah pokoknya nges disangka penjahat wae, dan ku sabab kan keluyuran malam sampai tidur di pos polisi, tidur di kantor polisi, sampai di masjid. Jadi memang identik kalau di jalanan memang keras gitu sih, kerasa sama saya gitu, keras pisan. Makanya psikologisnya ninggal orang kali di stopan-stopannya sok aya orang kali lamun marentah itu jika nu bebas kan marahna teh gitu, jika nu teh era, jika nu asa alam bebas, itu saya merasakan seperti itu gitu. Itu karena jalanan gitu. Jadi saya banyak terinspirasi dari sana gitu, dari jalanan, bahkan sampai terakhir itu tahun berapa ya, saya sampai terpapar dikeroyok sampai uang saya hasil ngamen dicuri, terus saya sampai nggak sama almarhum kakek Hari Rusli saya bisa dibawa gitu, karena anak pengamen jalanan itu pernah sampai terjadi. Tapi mungkin itu salah satu hal yang akhirnya membentuk karakternya Kang Iman Jimbot yang kalau menurut saya sih Kang Jimbot ini merupakan salah satu musisi yang rendah hati, yang nggak gengsian, terus walaupun udah kolaborasi dengan banyak musisi luar negeri, cuman orangnya baik sekali dan loyal banget lah namanya Kang Iman Jimbot, the best. Karaos pisan ku abi mah karaos pisan, hatur nuhun Kang. Sok karena ini playlist segmen playlist, jadi Kang Jimbot dipersilakan untuk membawakan lagu lainnya. Siap. Ini Teresa saya ditemanin, tidak hanya sendiri, saya ada temen
Ini juga sama musisi tradisional, bahkan kemarin saya bawa juga ke Inggris. Dia pemain kecapi, tembang. Anak muda di Iraha tuh di sana ke Inggris. Pan bahasa itu terus rencana. Corona natos mulanya, insya Allah. Iya, siap. Nah, siap. Ini kapan dia kali ini? Halo Kang, Sampurasun. Rampes. Nah, ini Kang Denny, salah satu musisi Jawa Barat juga, anak muda. Tadinya itu gangster. Gangster di Jawa sama gitu. Nah, akhirnya manena diajar kacapi, resep karena kacapi akhirnya mencintai karena budaya Sunda dan bisa tur juga. Oke, sekarang buat teman-teman, ini lagunya karena saya mah tiap kalau luar negeri tuh bisa bahasa Inggris. Jadi kalau aku bahasa Inggris, kenweh kumacek hate weh. Mudah-mudahan katampi di lagu nate, pokoknya mah aya lagu. Pokoknya mah ting bahasa Inggris lah, pokoknya mah naon weh. Tapi tong dising-seri nya urang dinikmati wae. I will sing a song, Sanes. Sanes buka lagu. Oke, siap. We blow the places that I want, drawing the colors of the evening sun. Tomorrow rains, we will just stand away. Something in our mind will always stay. Perhaps this final act was me to claim a lifetime arguments. Nothing come from violence, nothing ever good. For the wrong dinner and angry star, as we forget how fragile we are. On and on, the rain we say, like this from the start, like this from the start. On and on, the rain we say, pray, yeah we are, pray, yeah we are. Dina diri manusia kalimputan ku hawa nafsu, diri dengki jahilkan yaya nungan ciksa banwanci dina diri manusia. Dulur urang di kulon direta kade mi HP rasa di dunia jamual urang lila urang teh bakal wangsu
baturai patepang deui, baturai patepang deui. Hampura kanu jadi indung, kanu jadi bapak. Hidup yakin gelar ke alam dunia, lain bijil tina belah batu, tapi aya cukang lantaran tinu jadi ampura minalaidin wal fairin. Mohon maaf lahir dan batin. Sip. Keren. Bisaan tapi emang rada ngahulang tadi pas bagian bahasa Inggris nanya. Penting mah asal juga bahasa Inggris ya bukan ya kan musik mah universalnya kan. Iya, mohon. Jadi dicampur-campur. Karena laguna, iya bete laguna sahanya eta teh Sting mentel lepat mah gitu. Laguna Sting eta abi resep pisan tapi teu apal artina bahasa Inggris kan resep pisan lirikna gitu rapuh gitu kan. Oh, iya. Fragile. Jadi jalma ulah rapuh ulah kitu kudu. Matak tadi ku bahasa arte ulah nyeri dengki jaya kana jaya gitu. Itu intina. Oke, siap. Ya kan sigana mah mau lagi nya mau kabujeng pami salagu deui urang ngobrol nya sisa namanya. Ya, Kang Jimbot ke tahun sabaranya 2015 itu 2000 sabar anu ngadamel konser di Sunda Kajomantara. 2014 tah eta salah sahiji konser anu menurut abi mah sangat berani Kang, dimana seorang seniman tradisional bikin konser tunggal terus berkolaborasi dengan musisi-musisi yang di luar tradisi gitu. Eta naha Kang tiasa kapikiran ngadamel konser siga gitu. Dinten kieu Teresa justru abdi pan santosna ngering sareng Karninya Teh, Saraswati terinspirasi banyak gitu. Ku band-band lokal di Bandung gitu salah satu. Terus abdi ngarungaoskeun kan musisi tradisional gitu. Pada dasarnya intinya sebenarnya hayang musik Sunda teh jiga batur gitu. Jiga band-band batur gitu sampai ka Cekasara digemari ku anak muda barudak ngora, barudak naon. Lain teu hayang Jimbot gitu nya main keyboard atau main gitar. Tapi karena meureun dianugerahkeun ku orang tua dibere main kacapi ieu warisannya aya ambisius aya semangat anu hayang ngajomantarakeun alat musik Sunda gitu. Makanya caranya dikolaborasikeun jeung musisi-musisi tradisional gitu. Itu teh bisa jadi salah satunya hiji silaturahmi lah. Mun ieu bisa saling ngangkat, saling support, saling naon gitu. Yakin makanya Jimbot di luar bahwa musik digemari, dinikmati, nya meureunna lamun urangna dikemasna alus, berani mengkemas, entong tinggalin zaman lah istilahnya gitu ya. Iya. Mungkin bisa diterima gitu. Dan saya banyak terinspirasi dari musisi-musisi terus band-band lokal di Bandung gitu yang menginspirasi dari mulai band metal, pop, itu seperti itu gitu. Itu bisa karena tidak semua musisi tradisional lemahnya di manajemen biasanya gitu. Jadi manehna asik sendiri we gitu embung ieu mah ada musik Sunda kieu we kudu kieu tapi lamun berani urang gabung jeung blues jeung naonnya semua lagi kan sami keneh gitunya sami keneh musik gitu tapi mungkin jenisnya anu berbeda. Itu saya mah harap cuma antarakeun dan memang terbukti pada saat konser Kang Jimbot itu tahun 2014 itu yang datang tuh bukan hanya kalangan yang suka musik tradisi melainkan dari semua genre lah ada di konser itu. Saya ikut menyaksikan pada saat itu ya dan ikut bergabung kurang. Nah pengen kapingsan jadinya. Makanya saya banyak terima kasih juga gitu ya ke Saraswati karena kita teman-teman lah dari terutama Risa juga sendiri gitu yang menginspirasi saya. Risa sendiri sangat menginspirasi besar buat saya gitu. Itu nggak usah disebutin Kang malu Apa? Risa Saraswati, terus Karding Attack, terus band-band Booger Kill, teman-teman gitu. Saya teh bangga gitunya bisa gabung, terus tapi sangat dihargai gitunya ku musisi-musisi teh seni Sunda teh saya teh senang pisan. Mulai anak metal, anak punk gitu. Sampai ya jadi spirit gitu ternyata geningan musik Sunda teh bisa diterima di kalangan metal, di kalangan kumaha. Jadi terus teman-temannya juga baik-baik gitu. Makanya saya sangat iya nanti bunga pisan lah itu nama gitu. Jadi gede hati lah. Itu tadi dikucilkeun biasanya kan rata-rata kieu ieu musik Sunda. Band-bandnya dising-sirikeun gitu tapi ternyata di Bandung itu sangat keren lah gitu.
Ya, dan menurut saya salah satu pencapaian paling berhasil Kang Iman Jimbot ya, selain memang kalau keluar negeri kan itu juga prestasi yang membanggakan, tapi salah satu pencapaian paling keren menurut saya adalah bisa menyatukan berbagai genre dalam satu konsep gitu, dan itu keren pisan Kang. Saya salut sama Kang Jimbot. Nah sekarang setelah ya mudah-mudahan kita semua juga berharap, berdoa semoga masa pandemi ini selesai. Nah kira-kira project Kang Jimbot kedepannya tuh apa? Ini kedepannya ada rencana, saya ada rencana bikin konser lagi, terus ada rencana saya bikin album. Kemarin sudah dikontak di beberapa negara dari mulai Jepang, terus tapi lebih ke segmennya ya musik-musik kontemporer, eksperimental musik, dirilis di negaranya gitu. Tapi insya Allah setelah pandemi COVID-19 sudah beres, saya siap-siap lagi. Dan tentunya ada program sih keluar gitu, tapi itu masih dan kondisi. Itulah mungkin yang disiapkan mah gitu. Oke, dan itu dan lagi menyiapkan di Saraswati juga itu. Ya mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi di atas panggung ya Kang suatu saat nanti ya, secepatnya ya, mudah-mudahan. Nah Kang Jimbot, harapan terakhir untuk musik tradisi di Kota Bandung apa? Harapan saya buat musik tradisi bisa mendunia. Satu buat saya. Jadi jangan ragu, jangan malu, jangan gengsi bahwa alat musik tradisional itu menurut saya sama dengan gitar, dengan drum, dengan itu sama musik karena bahasa universal. Yang beda itu jenisnya gitu. Yeah. Tapi isinya sama pesannya. Jadi buat para musisi, buat musik tradisional itu harus berani mendunia, dan kita harus bangga memiliki alat musik tradisional yang diwariskan para karuhun. Itu seperti itu. Siap. Oke, kalau begitu Kang Jimbot, hatur nuhun sudah bergabung di playlist Disebut Par hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus bekerja sama, melakukan sesuatu, nggak tahu ngapain ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi secepatnya, Kang. Amin nuhun. Hatur nuhun abi ya. Mohon ka Neng Risa, abdi mah ti pribadi abdinya tina hate hatur rebu-rebu nuhun ti kapungkur dugi ka ayeuna sing sehat. Ras ka Disebut Par oge hatur nuhun ngabantos kana kegiatan abdi. Mugia Bandung pokokna mah kota Bandung Indonesia cing keren pokokna mah merdeka. Amin. Hatur nuhun Kang, mangga sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seru banget. Udah ngobrol dengan Kang Iman Jimbot. Tapi nggak kerasa nih, waktu udah 36 menit berlalu yang harusnya 30 menit. Tapi 36 menit karena seru banget. Jadi playlist Disebut Par hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan kalian semua atau teman-teman, wargi semuanya merasa terhibur dengan ke segmen playlist kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada masukan untuk kita untuk ngobrol atau menampilkan musisi siapa di playlist ataupun di segmen-segmen lain Instagram Disebut Par, silakan langsung DM kasih saran kita atau kalian pengen kita berbincang dengan siapa atau menampilkan siapa. Hatur nuhun sudah bergabung di sini di live playlist hari ini. Jangan lupa untuk ajak teman-temannya juga untuk follow @disebutpar.bdg. Kalau begitu saya Risa Saraswati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.